Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ketentuan sedekah. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.7. Memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam, dan 4.7 menunjukkan hikmah zakat, infak, sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, dengan bimbingan guru, siswa dapat memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi, siswa dapat menunjukkan hikmah zakat, infak, sedekah sebagai implementasi rukun Islam dengan benar. Oke, mari kita mulai ya. Sedekah yaitu pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga, baik berupa materi maupun non-materi. Tokoh Islam teladan dalam bersedekah salah satunya yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Adapun hukum sedekah, yang pertama sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Yang kedua wajib, misalnya ada seorang tua renta yang sudah tidak bekerja, tidak punya anak, saudara dekat, ia sangat membutuhkan bantuan makanan. Kepada kita memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makan, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya menjadi berdosa. Sedekah yang pertama yaitu orang yang memberi sedekah dan orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Yang kedua, ada barang atau lainnya yang diberikan. Yang ketiga, adanya ijab dan qabul. Syarat sedekah yang pertama, orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya atau mengelola. Kedua, barang tersebut dapat dijual. Yang ketiga, bisa menerima ijab dan qabul. Setelah kita tahu tentang syarat sedekah, sekarang kita akan belajar tentang macam sedekah. Yang pertama, sedekah wajib. Sedekah wajib yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contoh, zakat, fidyah, mahar, dan kafarat. Yang kedua, sedekah haram yaitu sedekah yang dilarang. Contohnya, barang haram najis. Yang ketiga, sedekah sunnah yaitu sedekah yang mendapatkan pahala. Contoh, wakaf, amal jariah, dan lain-lain. Yang keempat, sedekah mubah yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh juga tidak. Contohnya, hadiah dan hibah. Bentuk-bentuk sedekah ada 5. Yang pertama, sedekah harta. Kedua, sedekah sikap atau perbuatan. Yang ketiga, sedekah lisan. Keempat, sedekah pikiran. Dan juga yang kelima, sedekah tenaga.
Sedekah harta, contohnya kita memberi makan kepada fakir miskin secara sukarela. Yang kedua, sedekah perbuatan. Contohnya, kita berbuat baik kepada teman yang sedang terjatuh dengan cara menolongnya. Yang ketiga, sedekah lisan. Contohnya yaitu berkata yang baik atau diam. Yang keempat, sedekah pikiran. Contohnya mengajar dengan sukarela. Yang kelima, sedekah tenaga. Contohnya yaitu ikut serta dalam membantu pembangunan masjid secara sukarela. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut, yaitu keluarga terdekat dulu, kemudian saudara terdekat, baru ke anak-anak yatim, setelah itu tetangga yang dekat dan jauh, kemudian sahabat atau teman, dan juga ibnu sabil dan lain-lain. Perintah Allah dan Nabi Muhammad dalam ajaran Islam untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukan, tetapi akan lebih jelas orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah yaitu satu, orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Setelah kita mempelajari tentang sedekah, syarat-syarat sedekah, dan lain-lain, adapun hikmah mengeluarkan sedekah. Yang pertama, mengikis sifat kikir. Yang kedua, menghapus dosa, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi penerima dan pemberi sedekah, dan juga menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. Semoga kita menjadi orang-orang yang gemar bersedekah ya. Sekian pemaparan materi tentang sedekah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.